Bapak tidak pengertian. Aku tidak menahan suamiku pergi ke cinta pertamanya. Bagiku, orang yang ingin pergi akan tetap pergi meski ditahan. Apalagi urusan hati. Aku tidak bisa memaksa Mas Fandi bertahan di hubungan yang tidak membuatnya bahagia ini. Andai besok dia datang kembali membawa surat cerai, aku tidak akan heran. Cepat atau lambat istri keduanya pasti ingin menjadi satu-satunya, di mata hukum ataupun masyarakat. Sungguh aku tidak masalah bercerai, tapi aku tidak bisa membiarkan Kina hidup tanpa seorang ayah. Anak itu sangat merindukan peran Mas Fandi sebagai ayahnya. Aku harus mencari cara supaya Kina tetap bisa mendapatkan haknya atas Mas Fandi. Opol enyak, Bunda, Kina makan opor ayam dengan lahap. Aku sengaja memasak opor hari ini karena berpikir Mas Fandi dan Kina akan suka. Itu makanan kesukaan mereka. Ayah gak pulang Agi? Ya, tanya Kina. Sekarang sudah sore, berarti akhir pekan akan segera berlalu. Besok Mas Fandi kerja sampai malam dan tidak bisa bertemu Kina. Papa kan sibuk, besok Papa pulang. Wajah Kina tampak sedih, dia menunduk sembari mengangguk. Hari ini dia sangat senang saat tahu ayahnya tidak kemana-mana dan menonton TV. Dia terus menempel pada ayahnya walaupun tidak berani mengajak main, sesekali terus melihat wajah ayahnya yang sibuk menatap TV. Aku juga melihat Kina tersenyum dan semangat bermain hanya karena duduk bersebelahan dengan Mas Fandi. Ayah ulang malam lagi? Tanya Kina. Iya, jadi Ina gak usah nungguin ya? Aku mencoba memberi pengertian padanya. Dulu pernah dia tidak mau tidur dan terus menunggu di ruang tamu. Mungkin karena sudah beberapa hari tidak bertemu. Dia rindu ayahnya. Yah, bibirnya manyun, tapi tidak protes. Waktu itu aku menelpon Mas Fandi, menyuruhnya pulang walaupun cuma sebentar. Aku ingin setidaknya membuat Kina tidak rindu ayahnya lagi. Tapi jawaban Mas Fandi bisa ditebak, dia tidak mau dengan alasan sibuk lembur. Sekarang aku tahu itu bukan karena kerja, tapi sedang di rumah Tiara dan mengurus anak mereka. Mas Fandi mana ingat kalau dia juga punya anak dariku. Fandi pergi lagi ya? Tanya ibu ketika masuk ke dapur. Iya bu. Duh, anak itu seperti sudah tidak ingat rumah saja. Baru sebentar di rumah tapi kayak gak betah. Aku hanya tersenyum. Mas Fandi memang tidak betah berada di dekatku. Dia persis banget sama bapaknya, untungnya dia gak poligami. Ibu mengambil piring, makan di sebelah Kina. Katanya sore ini bapak mau kesini bu. Ngapain? Pinjam duit lagi sama kamu? Aku mengangguk. Bapak mertuaku memang seperti itu. Kemari hanya untuk pinjam uang. Gak usah kamu pinjemin lah. Kebutuhan kita saja sudah banyak. Kamu gak lihat Fandi kerja banting tulang sampai jarang pulang buat menuhin kebutuhan kita. Masak dia juga harus menuhin kebutuhan istri baru bapaknya. Mas Fandi tidak banyak tahu tentang hutang bapaknya ke kami. Dulu waktu pertama bapak pinjam uang, aku minta izin Mas Fandi. Katanya kasih saja seadanya. Gimanapun dia anak laki-laki yang harus berbakti pada orang tua. Namun, semenjak itu bapaknya terus ngutang tanpa dibayar. Alasan uang pensiunnya belum cair atau kebutuhan anaknya sedang banyak. Paling aku kasih seadanya bu. Aku kan gak bisa minjemin kalau kita kekurangan. Gaji Mas Fandi tidak banyak, hanya 4 juta. Keperluan rumah dari mulai listrik, air dan dapur sudah cukup membuatku memutar otak. Sering kurang, untung adikku setiap bulan memberikan sedikit gajinya untuk jajan Kina. Tiba-tiba pintu depan diketuk. Aku segera beranjak dan membuka pintu. Benar saja ayah mertua datang. Wajahnya gusar, buru-buru masuk dan langsung menuju dapur. Ibu melengos, tidak peduli dengan kedatangan bapak. Mana Fandi? Katanya hari ini dia pulang, tanya bapak mencari sekeliling. Udah pergi lagi pak? Ya ampun, padahal bapak sedang butuh uang besar. Uang besar buat apa? Tanyaku. Ibu membanting sendok. Kamu kesini cuma bisanya minta duit. Memang kenapa? Aku minta duit dari anakku sendiri. Fandi itu sudah aku besarkan dengan susah payah sampai dapat kerjaan bagus. Sekarang waktunya dia bantu adik-adiknya. Fandi itu anak tunggal. Dia nggak punya adik. Enak saja dia disuruh nafkahin anak-anakmu dari perempuan lonte itu. Ibu membanting sendok lagi, kemudian beranjak pergi meninggalkan dapur. Jaga mulutmu. Sampai kapan kamu gak mau ngakuin adik-adiknya Fandi hah? Dasar bini tua gak guna, teriak bapak tak dihiraukan ibu. Pintu belakang ditutup dengan keras, Kina tampak ketakutan. Dia sampai berhenti makan. Aku mengelus rambutnya. Lila, kamu ada emas simpenan gak? Gak ada pak,
Emasku kan buat biaya lahiran Kina. Masa kamu gak ada simpenan yang lain, uang mahar atau uang warisan gitu? Emangnya buat apa sih, Pak? Fania minta HP baru, kalau gak dibeliin dia gak mau sekolah. Pusing bapak mikirin anak itu. Fania kan masih kelas 5 SD, HP baru buat apa? Apalagi, temen-temennya pakai iPhone jadi dia juga minta iPhone. Bapak duduk di kursi, berhadapan dengan Kina yang kembali makan. Andai bapak tidak menikah lagi saat usianya sudah 50 tahun, tentu tidak akan mengalami masa pensiun yang memusingkan. Sekarang di usia ke-61 tahun, waktu sudah pensiun, bapak masih pusing memikirkan anak-anak yang masih kecil dan butuh banyak biaya. Bapak memiliki 2 anak dari istri barunya, pertama Fania yang baru kelas 5 SD, kedua Ferdinand yang masih TK. Uang pensiunan bapak tidak cukup memenuhi kebutuhan kedua anaknya itu. Setiap kemari bapak selalu mengeluh padaku. Kina itu pakai emas, bapak pinjam dulu ya buat beliin Fania HP. Bapak melihat kalung Kina, itu pemberian adikku yang kerja di luar kota. Setiap bapak mertua pinjam duit padaku, tidak pernah dikembalikan. Kali ini pun kalau aku beri pinjam kalung emas anakku, pasti juga tidak akan dikembalikan seperti sebelumnya. Jangan Pak, gak ada jaminan bapak ngembaliin kalung itu. Bapak hendak meraih kalung Kina, tapi aku segera mengambil Kina ke dalam pelukanku. Kamu gak percaya sama bapak? Utang-utang bapak yang kemarin aja belum dibalikin. Jawabku, baru kali ini aku berani bilang tidak padanya. Halah, uang yang kamu pinjemin juga uang anakku. Kalung itu juga belinya pakai uang anakku. Bisa-bisanya kamu pelit sama mertuamu. Bapak hendak meraih Kina lagi, tapi aku mendekapnya semakin erat. Wajah bapak terlihat sangat kesal, kami bersih tegang. Ini kalung pemberian adikku, bukan dari Mas Fandi. Mendengar itu bapak berhenti meraih Kina. Bapak tahu bahwa adikku banyak membantu keuangan rumah ini. Bapak mendengus kesal dan kembali duduk. Adikmu itu masih kerja di Surabaya? Tanya bapak. Iya pak, kapan adikmu itu nikah? Udah tua masih belum nikah. Biarinlah pak, dia masih mau berkarir. Lagian adikku juga masih muda. Setiap bulan adikku selalu bilang bonus gajinya berlimpah sampai membaginya padaku. Mungkin dia sadar bahwa aku sering kekurangan. Tanpa bantuannya, aku tidak bisa memenuhi kebutuhan rumah ini. Semua itu berawal dari Kina lahir, dia prihatin aku menjual emas dan barang berharga untuk persalinan, juga kesusahan membeli perlengkapan bayi. Gak perlu khawatir, setiap bulan aku bantu susunya Kina. Itulah kalimatnya, padahal dia perempuan, usianya tak jauh dariku. Tapi dia punya karir bagus, berpendidikan tinggi dan sangat mandiri. Kadang aku ingin menjadi sepertinya. Perempuan kalau lama-lama berkarir, gak ada laki-laki yang mau. Jadi perempuan itu tugasnya di rumah, ngurus suami sama anak, bukannya kerja. Adikmu itu sudah nyalahin kodrat. Kalau kebutuhan rumah gak terpenuhi suami, gimana? Sindirku. Itu istrinya gak pintar ngatur duit. Aku bergumam, mau ngatur apaan, duitnya aja gak ada. Aku membawa piring Kina yang sudah kosong ke tempat cuci piring. Nak, kamu ke depan dulu, main. Kina lari ke depan, ke ruang tengah tempatnya bermain. Lah, ambilin piring. Bapak mau makan. Hari ini kamu masak opor ya? Iya, aku mengambilkan piring, menaruhnya di depan bapak. Mertuaku itu makan dengan lahap hingga nambah. Aku menunggu bapak sembari mencuci piring dan membereskan kulkas. Tiba-tiba ibu memanggilku. Aku segera meletakkan kain lap dan pergi ke halaman belakang. Ada apa bu? Ibu mendekat dan berbisik sembari melihat ke pintu. Jangan dipinjemin, ingat kamu nikah dulu dia gak ngasih apa-apa. Iya bu, lagi pula bapak minjemnya juga banyak. Aku mana ada uang. Emang minjem buat apa? Buat beli HP iPhone. HP iPhone harganya berapa? Yang paling murah sekitar 14 jutaan. Enak saja, gila memang pinjam sebanyak itu. Apa dia sudah gak waras? Katanya buat Fania, anak itu gak mau sekolah sebelum dibelikan iPhone. Itu pasti cuma alasan si lonte itu aja. Ibu sudah relain duit pensiunan bapak mertuamu dikasih semua ke dia. Masih juga minta barang mahal ke sini. Benar-benar gak tahu diuntung. Ibu menyingsingkan lengan bajunya, wajahnya merah padam, tangannya menarik daster ke atas bersiap memarahi bapak. Ibu segera masuk ke dapur lagi, mencari sekeliling tapi tidak mendapati bapak. Di meja hanya ada piring bekas bapak makan tadi. Kami mencari ke depan,
Cuma ada Kina yang sedang main sendirian. Kayaknya bapak sudah pulang, Bu. Aku duduk di samping Kina, membereskan mainannya. Awas saja kalau berani kesini lagi. Ibu menutup pintu depan setelah melihat teras depan. Sementara aku mendekat ke Kina, sudah sore dia harus mandi. Loh, kalung kamu kemana? Tanyaku pada Kina. Dipinjam Mbah Kakung, jawab Kina polos. Dadaku langsung bergemuruh. Ibu, bapak ngambil kalungnya Kina, pekiku. Ibu langsung berlari kecil ke kami. Apa? Tadi bapak sempat minta kalungnya Kina, tapi gak aku bolehin. Terus sekarang diambil? Iya Bu. Ibu langsung naik pitam. Cepat ambil kunci motor, kita ke rumah tua bangka itu sekarang. Ibu terlihat sangat marah hingga bisa menggigit orang. Padahal ibu dan istri muda bapak sudah lama tidak bertengkar. Tapi sepertinya sekarang akan terjadi pertikaian lagi. Mungkin suatu hari nanti, aku akan berada di posisi ibu yang bertengkar dengan istri muda.